Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga. Perkenalkan, nama saya Slamet SPD. Saya adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum, Desa Gambuan, Kecamatan Pulusari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG IAIN Ponorogo dengan nomor peserta 965630144013, nomor NIM 209220207. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 12, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga. Kepada dosen penguji, kami mohon bimbingan dan arahan agar di praktek mengajar ke depan akan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Tempat duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, akan Pak Guru absen terlebih dahulu. Adela Arista, Akbar Ulumuddin Hamzah, Azura Yasmin Fortunada, Santika Aprila Putri, Bagas, Bagus, Fadli Hasan, Imam Subhi, Luna Lulul Husna, Muhammad Hakul Mubin, Mila Dianur, Muhammad Alif Fathi, Muhammad Anis Setiawan Anur, Muhammad Fahreza, Muhammad Ihsan, Muhammad Ulul Azmi, Muhammad Sidna Rizki, Muhammad Siti Kamaluddin, Nadila Aurahma Stefani, Nafahatul Unsi, Nur Rahmawati, Reza Alvaro,
Salsabila. Hadirah. Salmail Uma. Hadirah. Cinta Talita. Hadirah. Triana Nur Zainab. Hadirah. Zainul Abidin. Zahiratun Nisa. Hadirah. Ainun Zahra. Hadirah. Muhammad Restu Permana. Hadir. Alhamdulillah masuk semua ya. Setelah Pak Guru mengabsen, mari kita bereskan dulu kursi yang masih berserakan itu. Coba bersihkan dulu. Ada sedekah di belakang. Ya. Yang lain juga rapi semua ya. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, untuk menambah gairah kita, mari kita bernyanyi bersama-sama sambil tepuk tangan ya. Akan menyanyi apa? Indonesia Raya apa? Ya, menyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kita akan lebih semangat. Amin Allahumma. Amin. Anak-anak, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kisah Nabi Ibrahim. Ya, masih ingat, alhamdulillah. Apa kisahnya yang di situ yang diterangkan kemarin? Ya, teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Ya, betul. Terus siapa yang masih ingat pengertian daripada teguh? Teguh pendirian artinya apa? Istiqomah. Segala sesuatu yang kalian alami dengan pengertian teguh pendirian, kalian itu akan istiqomah, bersikukuh tentang pendirian kalian atau dengan pengertian istiqomah. Istiqomah itu pengertiannya itu tidak ngolah-ngalih, teguh pendiriannya. Kalau dermawan, pengertian dermawan, siapa yang masih ingat? Selalu bersabar, bersedekah, berinfak. Ya, dermawan itu arti bahasa Jawanya itu lomang. Bagi yang kaya,
berarti sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bagi yang belum berkewajiban zakat berarti bersedekah. Terus bagi orang yang senang bersedekah dengan adanya pembangunan tempat ibadah, dia senang berinfak. Itu termasuk diantaranya orang-orang yang senang atau dermawan, senang memberikan harta bendanya terhadap kepentingan orang lain. Itu namanya dermawan. Kalau tawakal, berserah diri kepada Allah. Pinter. Jadi setelah kalian berusaha, terus kalian diserahkan kepada Allah, yang dalam bahasa Arabnya itu tawakal, pasrah diri, menyerahkan diri setelah berusaha, setelah berikhtiar, kalian menyerahkan diri kepada Allah. Mau baik atau mau tidak baik, itu adalah kehendak Allah. Itu termasuk pengertian pendirian dermawan, ya, tawakal daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kalian berusaha, contoh seperti kalian keluarganya ada yang sakit, kalian sudah berusaha berikhtiar, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah datang kepada orang pintar, minta doa supaya didoakan agar keluarga kalian sehat. Setelah kalian berusaha, terus diserahkan kepada Allah yang disebut tawakal. Nah, setelah diserahkan kepada Allah, Allah menghendaki lain. Misalnya keluarga kalian sedang sakit, sudah diikhtiarkan kemana dan sebagainya, tapi Allah kehendak lain. Misalnya keluarga kalian Allah menghendaki meninggal dunia, itu kalian apa yang kalian ucapkan? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalian sudah berusaha maksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain memanggilnya. Akhirnya salah satu dari keluarga kalian meninggal dunia, maka kalian senang atau tidak senang, ya, kalian harus mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Di kelompok 2 ada kebakaran. Jadi yang namanya musibah itu bermacam-macam. Kita punya kendaraan, mengendarai mobil, mengendarai motor tidak hati-hati, itu akan terjadi kecelakaan. Juga ada kebakaran, itu juga musibah. Ada gempa, ada tsunami, ada gunung meletus. Nah, itu semua adalah musibah. Ada kalanya musibah itu merupakan ujian dari Allah. Kalian itu akan mendapat, semua orang akan mendapat ujian. Bukan hanya anak sekolah toh yang ujian, ya, tapi semua orang akan mendapat ujian dari Allah sesuai dengan kemampuannya. Ada yang diuji berat, ada yang diuji sedang, ada yang diuji ringan, macam-macam ujian manusia. Nah, ini contoh dari gambar tersebut.
kalian amati ya. Aku sudah katakan. Terus waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih antara lain: 1. Menerima musibah. 2. Mendengar kabar berita duka. Ya, 3. Terjadi kecelakaan. 4. Terjadi bencana alam. 5. Terpleset atau jatuh. Yang 6. Kehilangan barang. Itu diantara waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Ya. 1. Menerima musibah. Musibah apapun yang kalian terima, kalian ucapkan kalimat thayyibah tarjih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang 2, mendengar kabar berita duka cita, ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang meninggal dunia, kamu mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Terus ada mendengar ada terjadi kecelakaan di jalan raya, ada orang terkena kecelakaan, tabrakan antara motor dengan truk misalnya, kalian ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nomor 4, terjadi bencana alam, ada longsor, ada apa? Ya, hutan kebakaran, ada lagi ada banjir, terus apa? Gempa bumi seperti di mana? Dia kemarin di Cianjur ada gempa bumi, banyak yang meninggal dunia, ada yang kehilangan harta benda, ada yang kehilangan apa? Pesawat, jiwa raga ya, nyawa, ada yang ketinggalan apa lagi? Ketinggalan anak, orang tua ketinggalan anak, anak ketinggalan orang tua, ya kan? Ya, macam-macam. Jadi terjadinya bencana alam, ada gunung meletus di mana kemarin? Gunung Semeru. Iya, itu banyak apa orang-orang yang kena musibah, harta bendanya terbawa oleh lahar, itu kalian ucapkan kalimat thayyibah tarjih. Ada lagi nomor 5, terpleset, kalian jatuh, juga ucapkan, jangan lupa kalimat thayyibah tarjih. Jangan jatuh terpleset yang diucapkan aduh ya, jangan kepleset apa asem, nah boleh. Terus kamu jatuh dari pohon, kurang ajar, nah boleh. Tetap kalian ingat, kembalikan kepada Allah dengan mengucap kalimat apa? Kalimat thayyibah tarjih. Seperti apa bunyinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, pinter. Bagus ya, ingat-ingat ya. Ingat. Yang ke-6, kehilangan barang. Kehilangan barang, kalian tasnya ditaruh di laci, tinggal masuk misalnya. Terus kalian pulang ke sini, buka tas, uangnya sudah tidak ada. Kalian apa yang diucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang tepat, yang paling betul. Jangan buka dompet, uangnya sudah tidak ada. Asem ke ya siapa sing sikap? Nah, tidak boleh. Kalian ucapkan, selalu ucapkan kalimat tarjih. Paham ya? Nah, lanjutkan.
musibah. Coba Akbar baca Bar. Kamu terus Bar. Ya, kamu baca Bar. Yang seru. Bersabar dalam menghadapi musibah. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sabarat. Artinya menahan dan menghalangi. Sabar mengandung makna mengekang jiwa, keluh kesah dan luka, serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Ya cukup, dilanjutkan sama kamu. Ya, musibah adalah yang seru. Ya. Ya, terus. Ya. Bisa. Ya, terus. Ini adalah seandainya. Pembeda antara yang baik dan yang tidak. Ya, ini adalah bersabar dalam menghadapi musibah. Nanti kalian diperdalam lagi pengertian daripada bagaimana ya kalau saya menghadapi ditimpa musibah, bagaimana cara menghadapinya. Ini nanti diperdalam lagi agar kalian kalau mendapat musibah tidak putus asa. Dengan pelajaran ini kalian bisa untuk pedoman hidup agar lebih baik lagi ke depannya. Terus selanjutnya ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. 1. Sebagai cobaan atau ujian yang diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Ya. Yang nomor 2. Sebagai teguran diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, sebagai azab siksa diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan musibah kepada hambanya, kepada manusia itu mempunyai 7 tujuan. Tujuan yang pertama ya, musibah sebagai ujian, sebagai cobaan. Kamu dicoba, diuji oleh Allah, keimanannya masih kuat apa tidak. Ya, kamu diberi ibaratnya kekurangan ekonomi, kekurangan uang, dicoba oleh Allah kekurangan uang, kamu masih ingat kepada Allah melalui sholat apa tidak. Itu mulanya diuji. Orang yang kaya diuji, diberi harta benda yang melimpah, masih ingat kepada Allah apa tidak, masih sayang kepada fakir miskin apa tidak. Itu jadi ada tujuan. Yang nomor 2 sebagai teguran. Contohnya ada orang yang diberi apa
harta yang melimpah, diberi kesenangan yang banyak, tapi tidak mau ingat selalu mengingkari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut ditegur dengan apa? Dengan musibah, ditegur dengan kehilangan uang misalnya, ditegur dengan rumahnya kebakaran. Bagi orang yang petani ditegur dengan padinya dimakan oleh hama semua, tikus semua. Nah, itu termasuk teguran, ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah. Yang ketiga sebagai azab, ada musibah sebagai azab. Orang tersebut selalu mengingkari janji-janji Allah, selalu tidak ingat kepada Allah, diberi nasihat tidak mau menerima, diberi peringatan oleh Allah tidak menghiraukan, maka Allah memberikan azab. Azab itu merupakan siksaan, diberi penyakit yang tidak kunjung sembuh, penyakitnya penyakit yang berat, yang tidak ada obatnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan azab. Jadi Allah itu memberikan musibah itu ada 3 macam. Ada kalanya ujian, ada kalanya teguran, ada kalanya azab. Tuh, paham ya? Nah, ini hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Ada 7 macam kalimat. Coba kita pelajari dulu hikmahnya. Coba pergantian dibaca. Anak perempuan, ini nomor 1 dari awal. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah, tarji. Nanti sampai nomor 1 ya, baca yang seru. Ya. Nomor 2, atas ujian. Ya, ulangi. Bersabar hidup. 3, ya 4, lalu nih, hormat ya. Ini termasuk hikmah atau hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Itu diantaranya ada 7 poin, ada 7 macam, dan ini kalian juga harus dipelajari lebih dalam lagi. Selanjutnya diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian presentasikan apa pengaruh kalimat thayyibah tarji terhadap perilaku sehari-hari. Terus ini ada diskusi, buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas.
mintalah temanmu atau anggota kelompokmu untuk menjawabnya. Kemudian serahkan hasil diskusi kalian kepada Pak Guru untuk dikoreksi dan untuk dasar pembelajaran selanjutnya. Ini juga nanti didiskusikan ya. Terus berikutnya juga jawab pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Mengapa orang yang beriman harus bersabar? 2. Apa manfaat musibah bagi orang yang saleh? 3. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberi musibah bagi orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Yang keempat, apa akibat orang yang tidak sabar? Bagaimana cara mengamalkan kalimat thayyibah tarji? Ini di 3 diskusi ya, didiskusikan, dilaksanakan oleh kalian membuat kelompok 3 kelompok. Yang pertama tadi kelompok 1 nanti ini ya, diskusikan tadi gambar di atas. Nih, apa pengaruh kalimat thayyibah tarji terhadap perilaku sehari-hari? Pengertiannya ditulis, didiskusikan satu kelompok A ya. Nanti hasilnya ditulis di lembaran. Terus kelompok B, kelompok 2 mengisi lembar soal atau mengisi isi diskusi tentang gambar ini. Ya, buatlah pertanyaan. Ini gambar orang apa atau orang sedang apa? Nah, nanti kamu dijawab oleh kelompok lain. Berikutnya, nah ini ada pertanyaan 1 sampai 5 juga dijawab oleh kelompok 3 nanti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti berdiskusi bareng-bareng untuk mencari jawaban yang sudah ada di gambar ini ya, di catatan ini nanti didiskusikan. Nah, dari mulai ini tugas dari kelompok 1 dicatat ya, dicatat tugasnya apa pengaruh kalimat thayyibah terhadap perilaku sehari-hari ya, dicatat dulu. Nanti kalian mengisi ini ya. Terus kelompok 2 perhatikan. Kelompok 2 tugasnya ini, buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Ini gambar-gambar yang ada di situ, dibuat pertanyaan. Paham untuk kelompok 2? Paham ya? Ya, nanti dibuat pertanyaan gambar ini. Terus untuk tugas kelompok 3 ini adalah menjawab 5 pertanyaan 1 sampai 5. Nanti dijawab, didiskusikan bareng-bareng dengan kelompoknya. Nanti hasilnya dipresentasikan, dibaca maju ke depan oleh perwakilan kelompok. Nah, perwakilan kelompok maju membacakan hasil diskusi. Nanti Pak Guru akan memberi nilai. Paham? Paham kelompok 1? Kelompok 2 paham? Kelompok 3 paham? Kalau sudah paham, silakan membuat kelompok kerjasama bareng-bareng mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Nah, ini saya beri tentunya ya, kertasnya nanti ditulis di sini. Ya, nomor 1. Nomor 1 nanti kelompok 2 dengan itu campur dengan laki-laki nanti. Ini kelompok 3 kertasnya nanti diisi di sini, nanti dipresentasikan. Ya Pak? Jangan nanti tinggalan aja Pak. Dan didiskusikan mulai ya. Cuma membuat itu kamu bisa duduknya ya bisa.
Kamu kelompok 3. Ya dari ini. Oke. Baca belum? Dari minta kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya, maju ke depan disampaikan yang jelas ya, supaya teman-teman nanti mengetahui, tahu hasil daripada diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi saya. Berdasarkan gambar di atas, itu menunjukkan kejadian musiman tsunami. 2. Dengan melihat peristiwa tersebut, kami merasa takut dan memilukan. 3. Melihat peristiwa di atas, ucapan yang tepat adalah kalimat tarjih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, cukup bagus dari kelompok 1. Berikutnya dari kelompok 2. Silakan dipresentasikan, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi saya. Pengaruh tarjih terhadap kamu adalah 1. Mendapat rahmat dan ridho dari Allah
siapa yang beriman harus bersabar, karena orang yang bersabar menjadi kekasih Allah. 2. Apa manfaat musibah bagi orang yang salah? Manfaatnya adalah akan mendapatkan yang lebih banyak. 3. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi musibah bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, agar mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akibat orang yang tidak sabar? Akibatnya adalah akan mendapat dosa. 5. Bagaimana cara mengamalkan kalimat thayyibah tadi, yaitu tatkala kita mendapat musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya dengan baik. Mudah-mudahan kalian pada pembelajaran hari ini kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin Allahumma. Selanjutnya adalah rangkuman. Setelah kalian mempelajari pembelajaran kalimat tarjih dari awal sampai akhir, ini ada rangkuman, ya. Rangkuman. 1. Kalimat tarjih adalah kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulus bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali menghadap kepadanya. 2. Kalimat tarjih adalah bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, waktu mengucapkan kalimat thayyibah tarjih ketika menerima musibah, mendengar kabar berita duka cita, terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam, terpleset atau jatuh, dan kehilangan barang. Yang keempat, orang yang bersabar
soalnya sudah tidak tahu. Jangan sampai kalian hari ini sudah paham, nanti minggu depan kalian Pak Guru tanya masih ingat ya, masih bisa menjawab pertanyaan daripada pertanyaan Pak Guru. Sebelum Pak Guru akhiri pada pertemuan pada hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas tindak lanjut untuk kalian nanti dikerjakan di rumah atau PR, dikerjakan pekerjaan rumah nanti dikerjakan di rumah ya. Ini soalnya sudah ada, dijawab pertanyaan, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1, dicatat ya. Apa bunyi dan arti lafal kalimat thayyibah tarji? Nomor 1, nanti mengerjakan PR di rumah kalian bisa bertanya kepada orang tua, ayah atau ibu, insya Allah bisa membantunya. Nanti kita Pak Guru kalau nilainya benar semua, nilainya akan 100 ya. Insya Allah kalian insya Allah bisa ya, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian akan menjadi anak-anak yang baik, bagi bangsa, negara dan agama. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini pertemuan saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Barangkali ada salah kata dari Pak Guru, kurang memahami, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan surat Al-Asr yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.